vestibular itu suatu hal yang sangat-sangat besar. Mmm, itu ter karena vestibular itu kita pakai setiap saat. Jadi, eee, kita diam pun vestibular itu tetap berjalan, apalagi kita bergerak. Jadi vestibular ini, mmm, on terus. Ya kalau kita mau ngomong gampangnya itu on terus. Nah, kalau mata mungkin pada waktu kita memejamkan mata, eee, ya kita nggak melihat, kita tidur. Nah, jadi mata kita istirahat. Nah, ini memang, pada waktu kita duduk pun ya, yang di mana kita duduk diam, vestibular itu terus-menerus bekerja untuk membuat postural kontrol kita itu bagus dan kita bisa duduk dengan nggak, dengan baik. Dengan baik itu ya artinya nggak terjatuh-jatuh, nggak goyang-goyang, ya memang kalau umpamanya kita di tempat kalau kita orang dewasa ya, kita seminar, ya masa kita kalau goyang terus sebelah-sebelah kita kan pasti ngelihat kita, "Kenapa nih orang ini kok nggak bisa diem?" Nah, sebenarnya usaha yang dilakukan pada waktu kita diam dan kita waktu bergerak, itu lebih lebih susah pada waktu membuat kita itu harus diam. Maka dari itu anak-anak banyak yang kalau disuruh diam itu lebih susah daripada disuruh lari-lari. Tapi itu nggak berlaku untuk semua anak, eee, itu ada anak karena ada anak-anak yang hipo, ada yang hiper, ya. Anak yang hipo pun dibagi 2, ada yang dia karena, mencari terus rangsangan, terus yang aktif dan ada yang pasif nggak mencari rangsangan, itu yang slow respon, responnya itu lola gitu ya. Oke, mungkin intermezzo saya udah cukup, saya sudah menyapa dari Bu Nur Hikmah, Bu Lisbeth Sitorus. Nah, sekarang saya mau share screen. Oke, hari ini saya kasih banyak contoh contoh. Ya, saya tahu gambar itu membuat kita lebih mengerti ya daripada kalau, eee, saya menjelaskan dengan kata-kata, ya. Lebih enak langsung gambar gitu ya, saya nggak usah menerangkan banyak-banyak, Anda sudah menerima dalam bentuk visual dan itu lebih jelas. Jadi saya nggak terlalu banyak ngomong, tetapi Anda juga menerimanya dengan jelas. Oke, vestibular. Eee, kita mau pertama kali, kita mau melihat bagaimana sih kalau kita tuh tahu anak kita tuh, eee, ada problem. Karena, ada anak yang sensitif terhadap inputan vestibular. Inputan vestibular itu gerakan ya. Jadi setiap dia bergerak, anak-anak ini, sangat sensitif terhadap gerakan-gerakan tubuhnya. Nah, jadi, eee, otak otak anak ini memberikan respon walaupun itu ada gerakan yang sangat kecil. Nah, terus ada yang anak yang saya ngomong, sebenarnya dia tidak terlalu menerima respon, tidak terlalu menerima inputan vestibular. Jadi meskipun inputan itu besar, otaknya nggak menerima dengan cukup. Jadi dia kayaknya ke selalu kekurangan inputan vestibular ini. Nah, yang saya bicarakan tadi ada anak-anak yang
dia tidak menerima cukup, terus dia mencari. Jadi dia aktif mencari, inputan tersebut dengan terus bergerak, ya. Ada juga yang dia nggak bergerak, tapi dia juga nggak bisa menerimanya juga nggak cukup. Nah, biasanya, anak-anak ini, akan kelihatan males gitu. Terus ada juga anak yang mempunyai kombinasi dari ketiga respon itu. Jadi sensitif, terus seeking, terus juga, slow respon. Nah, itu ada juga yang, mempunyai kombinasi dari ketiga itu. Nah, sekarang nah, kalau sensitif terhadap vestibular, inputan vestibular, akan terlihat bahwa anak ini akan menghindari permainan yang di mana ada gerakan-gerakan di mana kakinya itu harus off dari lantai, ya. Seperti permainan ayunan atau seluncuran. Nah, dia kayaknya kalau maunya seperti elevator gitu, naik lift, naik eskalator itu dia nggak suka. Karena pokoknya dia tuh punya gravitational insecurity ya. Jadi dia tuh sangat takut untuk melepaskan kaki dari ground, dari apa, dari tanah, gitu ya. Terus apalagi kalau umpamanya mau cuci kepala, terus kepalanya itu kan harus di eee, dikebelakangkan ya. Kayak kita kalau cuci kepala mau di salon atau di rumah, kalau kadang-kadang anak-anak kan takut airnya itu masuk ke dalam matanya. Jadi kita orang tua kan, menyarankan gimana kalau kepalanya dibelakangkan aja. Dikasih ke belakang terus kita guyur dengan air toh, supaya airnya nggak ke depan. Nah, itu juga menakutkan buat dia. Terus kalau naik mobil itu sering itu loh pusing atau, eee, muntah-muntah, ya ada orang kayak, harus minum apa itu ya, obat apa yang nanti kalau perjalanan sebelum perjalanan dia harus minum itu supaya dia nggak mabuk mabuk di dalam mobil. Nah, itu contoh kira-kira orang yang sensitif terhadap inputan vestibular. Terus yang tadi, yang kedua, yang sensory seekers, tapi ini yang dicari adalah vestibularnya. Nah, ini akan kelihatan anak ini, bergerak terus, mengejar gerakan-gerakan itu sampai dia itu akan mengganggu rutinitas sehari-hari. Ya, ya karena dia bergerak terus sampai dia nggak makan, karena dia senangnya lari sana lari sini. Kalau mau memberikan makan ya harus, nguber dia mungkin kalau untuk makan. Jadi, tahu dia karena bergerak terus mana bisa dia tidur siang, terus nggak tidur. Biasanya anak-anak ini tidurnya dikit dan mereka memang apa ya, tidur sedikit bagi dia cukup ya. Tapi orang tua yang melihatnya tuh, gimana kalau anak saya tidurnya cuma berapa jam, ya. Itu nanti gampang sakit atau kecapean nanti anak saya. Nah, terus yang kedua mereka itu kalau diam-diam duduk di manapun, itu kan selalu bergerak. Kalau duduk mau bergerak itu gimana? Kalau dia mungkin, nggak bisa berdiri berlari, nah dia akan melakukan gerakan rocking ini. Itu bisa di atas, kursi atau di atas lantai atau nggak usah duduk pun, berdiri pun dia akan
bisa rocking. Jadi rocking itu, gerakan ke depan, ke belakang, atau ke samping, ke kiri, ke kanan gitu ya. Jadi, itu kelihatannya jadi anak ini nggak pernah diam. Nah, terus anak ini pasti seneng, gerakan-gerakan yang sangat ekstrim seperti kalau naik roller coaster. Wah, itu memang ada, eee, orang yang sudah dewasa pun mencari senang sekali dengan roller coaster, yang permainan-permainan yang ekstrim ya. Menurut saya itu diputer-puter, ya nah, itu orang-orang yang vestibularnya itu, mencari, constantly selalu mencari inputan gerakan. Mmm. Nah, tapi orang-orang ini itu jarang pusingnya itu, meskipun dia, muter-muter, masih upside down, dia nggak pusing. Nah, yang ketiga slow respon. Jadi yang anak slow respon ini, dia tuh kelihatan suka nabrak-nabrak gitu ya. Terus dia suka jatuh. Nah, jatuh nggak tahu dia kena, jatuh di mana. Nah, terus keseimbangannya juga kurang. Nah, muscle tone-nya kurang. Nah, untuk muscle tone itu saya punya banyak, sebenarnya itu adalah satu bahasan yang cukup luas. Poor muscle tone itu anaknya tuh kelihatannya letoy itu loh, nggak punya otot. Jadi kalau berdiri dia cenderung nyender, nyender ke orang yang kalau nggak ada orang ya tembok, kalau nggak ada tembok ya kursi. Pokoknya kayak nggak punya badannya tuh nggak punya otot gitu. Saya sementara sampai di sana dulu, saya ndak mau membahas lebih jauh karena itu kalau dibahas lebih jauh, pure muscle tone itu ada satu pengertian yang mendalam. Nah, anak-anak ini sudah letoy, terus gampang capek. Nah, jadi anak-anak yang ini memang harus dinaikkan, apa, kalau mereka dalam keadaan seperti itu terus, dia ndak akan bisa melakukan hal-hal yang sehari-hari. Nah, jadi itu anak-anak ini memang harus kayak orang di-boosting gitu ya, dengan gerakan-gerakan. Nah, kalau yang tadi sensory seeker, itu nggak usah di-boosting, dia udah jalan sendiri. Ya sudah, cari-cari sendiri. Tapi kalau ini memang kita harus sengaja memberikan gerakan yang harus dilakukan dia. Nanti mungkin kalau saya ngomong itu nanti kalau ada waktu ngomong pur muscle tone lagi aja, oke? Sebentar lagi, next. Oke, keliru. Nah, ada cerita ini. Nah, mengenai anak yang, eee, anak namanya Jessica. Nah, ceritanya kalau contohnya anak ini mempunyai sensitivitas terhadap gerakan, jadi, anak ini ndak suka ya saya bilang, ndak suka mengangkat kakinya, kedua kakinya dari tanah. Nah, kalau umpamanya dia anak kecil, dia kalau mau digendong, dia juga akan rewel. Dia berusaha ndak mau. Atau kalau kita mau, taruh dia di ayunan, biasanya dia akan tetap kalau ayunannya tinggi, anaknya kan kakinya harus harus off dari ground, harus nggak menyentuh lantai. Nah, dia nggak akan mau. Jadi kalau biasanya anak-anak seperti ini, kita ambil ayunan yang, rendah sehingga kakinya masih menyentuh lantai. Nah, pada waktu dia menyentuh lantai, dia duduk di ayunan, dia pun nggak akan mau, berayun. Nah, jadi dia ayunannya itu kayak orang, dia duduk menyentuh lantai, hanya digoyang-goyang aja. Kakinya masih di lantai, yang digoyang-goyang cuma,
bagian yang ada yang di, ayunan itu, jadi nggak berayun. Jadi anak-anak itu kelihatan benar-benar nggak mau berayun, dia mau cuma menggoyang-goyangkan area tubuh yang, eee, bagian pantatnya, pinggulnya yang ada di ayunan. Nah, biasanya disebut gravitational insecurity. Nah, jadi ini orang tuanya belajar kalau mau, eee, mengangkat dia, dia akan ditempelkan ke badannya orang tuanya. Nah, jadi supaya dia lebih merasakan sensasi, nggak cuma diangkat gitu ya, seperti kalau kita ngangkat anak kecil, kita angkat ketiaknya, terus kita angkat ke atas, kan nggak harus badannya dia menempel ke badan kita. Nah, jadi dia harus seperti itu. Nah, aeroplane game itu anak itu kan yang tengkurap itu, terus kita pegang bagian, badannya itu, terus kita, eee apa ya, biasanya kita gerakkan gitu. Seperti dia itu seperti aeroplane, seperti pesawat terbang, terus, kita sambil lari-lari atau jalan-jalan, dia yang tangannya terbentang ke samping. Nah itu, wow bisa dibayangkan anak ini pasti nggak suka. Nah, jadi ini contoh Jessica yang sangat sensitif terhadap gerakan. Nah, kalau Theo, ini ada juga namanya Theo, yang ini kebalikannya dari Jessica. Ini anak ini selalu mencari, eee, inputan dari gerakan itu. Kalau saya ngomong mungkin anak ini selalu pengen bergerak terus gitu ya. Dia sangat sulit untuk duduk di atas kursi, ya. Duduk diam di kursi. Jadi biasanya kalau duduknya mereka nggak diam. Di atas kursi pun dia harus bergerak-bergerak terus. Nah, eee, jadi, kalau dia di kursi bergeraknya ya bisa rocking, saya ngomong bisa ke depan, ke belakang, atau bisa ke kiri, ke kanan. Nah, dan kelihatannya dia sangat gelisah di atas kursi, yang di mana dia tidak boleh bergerak ke mana-mana, hanya bisa menggoyang-goyangkan tubuhnya. Nah, biasanya anak-anak ini, kalau di sekolah, kalau kita tahu dan kita pengen dia duduk duduk anteng di sekolah, kita berikan dia, kursi yang bisa bergerak, yang kursinya nggak fix ya. Jadi kursi itu memang bisa berupa bola besar yang setinggi kursi kita berikan, atau kursi yang memang bisa bergerak, atau tataan kursi yang nanti itu ada diisi angin, jadi dia masih bisa bisa bergerak di atas pad itu. Nah, ini mereka masih tetap bergerak, tetapi kan tidak kentara, jadi tidak mengganggu anak-anak lainnya. Nah, padahal dia memang ya harus bergerak. Nah, biasanya anak-anak ini ya seperti tadi, dia kalau ke taman hiburan, dia pasti mencari mainan yang, mmm, bergerak dengan sangat cepat. Mmm. Dengan, gerakan yang cepat itu sebenarnya kadang-kadang nggak membuat dia organize juga. Jadi dia, eee, pada waktu dia mendapatkan inputan yang banyak, movementnya lari sana lari sini, itu dia juga terus setelah dia berhenti, dia juga nggak selalu bisa konsentrasi atau fokus, ya. Jadi harus ada gerakan-gerakan lain, biasanya gerakan proprioseptif yang juga bisa membantu dia untuk tenang, dan organize gitu ya.